Halo PSMers! Selamat datang di Koral Kelas Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung periode 2019-2020. Nah, kali ini divisi latihan akan menyampaikan materi Koral Kelas dengan cara yang berbeda, yakni dengan penyampaian materi secara daring di channel YouTube PSM Unila. Enjoy and watching! Halo PSMers, jadi step pertama pada Koral Kelas kita pada hari ini yaitu warming up. Karena warming up sangat penting bagi penunjang suara kita. Warming up yang akan kita lakukan ada 3 step. Step yang pertama adalah stretching. Stretching atau peregangan otot biasanya merupakan bagian dari pemanasan dan pendinginan bagi orang-orang yang sedang berolahraga. Teruntuk kita paduan suara sangat berguna untuk melatih koreografi kita, untuk melancarkan gerak, fleksibilitas, sirkulasi, dan keberhasilan dari seluruh latihan koreografi kita. Jenis stretching atau jenis hal-hal kegiatan yang dilakukan seperti kita melatih koreografi yang berbeda membutuhkan jenis stretching yang berbeda juga. Oleh karena itu, mari kita lihat berbagai jenis stretching yang sesuai dengan program kebugaran tubuh kita. Yang pertama, kita lakukan stretching statis. Seperti yang saya lakukan saat ini, jenis peregangan yang dilakukan dalam posisi yang cukup menantang, namun nyaman dalam jangka waktu tertentu. Biasanya berkisar antara 10-30 detik. Peregangan statis adalah bentuk yang paling umum dari peregangan yang ditemukan dalam latihan kebugaran umum dan dianggap efektif untuk meningkatkan fleksibilitas keseluruhan. Yang kedua, stretching dinamis. Ini adalah peregangan yang dilakukan dengan bergerak melalui berbagai tantangan, tetapi nyaman untuk digerakkan berulang kali, biasanya hingga 10-12 kali. Meskipun dinamis, peregangan ini memerlukan koordinasi yang lebih tinggi dibandingkan peregangan statis. Peregangan ini adalah digemari oleh beberapa atlet, pelatih, instruktur, dan terapi fisik, karena manfaatnya dalam meningkatkan rentang fungsional, gerak, dan mobilitas dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman jangan lupa diterapkan ya. Step kedua, yakni dengan berlari. Selain gampang diterapkan, lari juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental dan juga vokal. Nah, setelah kita melakukan pemanasan, stretching, kemudian berlari, yang baik untuk penunjang fisik kita, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan vokal. Yang pertama yaitu dengan desis. Untuk menyajikan suara yang indah dalam bernyanyi, sebelumnya kita harus tahu beberapa tahapan yang harus dilatih, dibina dan diasah secara teratur, serta memerlukan disiplin yang tinggi, yaitu dengan desis. Desis sangat bermanfaat bagi pernapasan, karena bagian utama yang terpenting dalam sebuah latihan vokal yaitu dengan pernapasan. Selanjutnya adalah lip trill atau menggetarkan bibir. Cobalah menggetarkan bibir Anda atas dan bawah yang akan menghasilkan suara brrrr. Cobalah dengan sedikit lebih lama dan jangan sampai terputus. Jika dirasa sulit, bantuan dengan menekankan ibu jari dan telunjuk jari di kedua ujung bibir Anda. Nah, lebih mudah bukan? Selanjutnya dengan humming. Humming atau bisa juga disebut bersenandung merupakan salah satu cara pemanasan vokal yang dapat dilakukan sebelum bernyanyi dengan tujuan menghangatkan tenggorokan sebelum bernyanyi. Nah, itu dia Koral Kelas kita pada kali ini. Jangan lupa dipelajari dan diterapkan ya, karena itu hal mendasar yang diterapkan sebelum kita mulai bernyanyi. Oke, lanjut ke step berikutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang tanda aksidental. Tanda aksidental adalah tanda perubahan sementara, yaitu peninggian setengah nada, penurunan setengah nada, dan juga penetralisiran nada yang berlaku pada saat itu, di tempat itu, dan pada irama itu. Jadi, tanda aksidental ini memiliki 3 fungsi, yaitu meninggikan setengah nada, itu pakai tanda crash, lalu menurunkan setengah nada pakai tanda moll, dan penetralisiran nada pakai tanda fugar. Untuk simbol tanda aksidental itu crash, dia bentuknya kayak pagar seperti ini. Lalu untuk moll dia lebih mirip ke huruf B. Terus kalau untuk fugar dia tandanya kayak gini nih. Nah tuh. Nah
membaca tanda aksidental, kita pakai akhiran is. Misal nih, kita di nada G, kalau dia kena tanda crash, kena tanda aksidental crash, dia bacanya gis dan nadanya juga naik setengah. Selanjutnya tanda aksidental mol yang artinya turun setengah. Itu cara penulisannya adalah sama ya, kalau dia di spasi kita harus kenain full di spasinya, kalau di garis kita harus kenain pas di garisnya. Contohnya kayak gini untuk nada A. Nih ya, dia harus full kena di spasi para nada. Terus kalau untuk di garis, dia harus kenain garisnya juga. Misal kayak gini nih. Harus kena garisnya. Nah, untuk cara bacanya, untuk mol, kita tambahkan di belakangnya kata S. Jadi kalau ini nada A, kena mol, dibacanya jadi as. Dan nada A yang di sini turun setengah menjadi as. Oke, tanda aksidental selanjutnya yaitu adalah pugar. Pugar ini hanya digunakan jika not sebelumnya kena tanda crash atau mol. Kenapa hanya digunakan ketika itu? Karena dia fungsinya menetralisir nada yang dinaikkan atau diturunkan setengah. Misal ini tadi as, terus dia kena tanda pugar, dia bakal jadi A lagi, nadanya bakal nadanya bakal naik ke A, ke nada A tanpa turun setengah. Begitu juga sama crash, misal ini A kena crash di sini, ini bakal jadi ais. Ini bakal nadanya bakal jadi ais, dia bakal naik setengah kan, terus kena pugar, dia bakal balik lagi ke A, ke nada A. Nah, tadi udah belajar tentang tanda aksidental, sekarang kita belajar tentang tanda kunci. Tanda kunci itu ada dua, crash dan mol. Yang cara mencari kunci satu crash itu diambil dari tangga nada C natural, nada kelima, lalu nada keempatnya naik setengah. Jadi kayak gini. Ini kan tangga nada C. Kalau kita mau cari satu crash, kita cari nada kelimanya dari C ini apa? 1, 2, 3, 4, 5 G. Berarti satu crash itu dimulai dari G, lalu nada keempatnya naik setengah. Nada keempatnya 1, 2, 3, 4 F. Berarti F nya ini naik setengah sebagai nada ketujuh pasti. G, A, B, C, D, E, Fis, G. Nah, ini adalah tangga nada satu crash. Lalu kalau untuk meletakkan di para nadanya gimana? Kita cari nih, ini kan C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Berarti F-nya di sini kan? Letak F di sini. Kita lihat apa yang di-crashkan. Yang di-crashkan F. Berarti tanda crash-nya harus sesuai dengan nada F, yaitu di sini. Berarti di sini. Gitu. Nah, ini tadi kan tangga nada satu crash. Lalu gimana kalau kita mau cari 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, dan 7 crash? Tuh kita rumusnya sama aja kayak tadi. Kita ambil dari nada kelima, kita jadiin nada ke-1. Nada kelimanya 1, 2, 3, 4, 5 D. Terus kita jadiin nada keempatnya naikkan setengah untuk nada ke-7. Jadi cis. D, E, F, G, A, B, C, A, B, C, D. Tapi jangan lupa nada yang sudah di-crashkan sebelumnya di satu crash tetap di-crashkan. Nah, ini adalah tangga nada 2 crash. Lalu gimana cara nulis di partiturnya? Ini tadi F-nya sudah di-crashkan, berarti kita tinggal crashkan si C-nya. C-nya di mana? C-nya di sini. Di sini. Nah, C-nya di sini. Jadi ini adalah tanda kunci untuk tangga nada 2 crash. Untuk tangga nada 3 sampai 7 crash sama aja rumusnya pakai kayak gini. Selanjutnya tanda kunci mol. Tanda kunci mol itu kita ambil dari
nada keempat tangga nada C, nada keempat 1, 2, 3, 4 F. Lalu nada ketujuh kita turunkan setengah untuk kita tempatkan di nada keempat. Yes. Jadi ini kebalikannya dari crash ya. Nih, F, G, A, B, C, D, E, F. Untuk penulisannya di para nada, kita lihat juga sama kayak crash tadi. Yang dimolkan yang mana? Yang dimolkan ada B, berarti tanda molnya kita letakkan di sini. Ini ada tanda kunci 1 mol. Lalu gimana untuk 2 mol dan sampai 7 mol? Itu sama aja rumusnya. Berarti kalau 2 mol kayak gini, 1, 2, 3, 4 BS. Terus nada ke-7 E untuk nada keempat, turunkan setengah. Kita tinggal isi B, C, D, E, F, G, A, BS. 2 mol apa yang dimolkan? E, berarti di sini. Materi selanjutnya adalah dinamika. Di sini ada MP, ini P kecil, ini mezzo piano, lalu P single P ini piano. Mezzo piano ini dibacanya agak lembut. Kalau piano dia lembut. Lalu kalau P-nya double lebih lembut dari piano, namanya pianissimo. Lalu P-nya 3 pianissimo, tentunya lebih lembut dari pianissimo. Dan juga P-nya 4 ini pianissimo, ini paling lembut. Terus di sini ada MF. MF ini adalah mezzo forte. Ini kita nyanyikan dengan sedikit lebih keras, agak keras. Lalu yang F single ini forte, kita nyanyikan dengan keras. Lalu FF fortissimo, ini lebih keras dari forte. Lalu triple F ini fortissimo, lebih keras dari fortissimo. Lalu F-nya 4 ini fortissimo, ini adalah yang paling keras. Selain itu juga ada crescendo, dia kayak gini. Ini artinya makin lama semakin keras. Terus kalau yang decrescendo, yang artinya semakin lama semakin mengecil atau semakin hilang suaranya. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting yaitu teknik vokal. Teknik vokal sangat diperlukan dalam kita bernyanyi supaya suara yang kita hasilkan itu bagus, indah, dan juga powerful. Nah, berikut ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan nih. Gak cuma dari cara bernyanyi juga, tapi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Apa sih itu? Berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, suara itu dibagi menjadi 4 jenis secara garis besar. Untuk perempuan itu ada sopran, suara tingginya. Alto itu suara rendahnya perempuan. Sedangkan untuk laki-laki itu tenor untuk suara tingginya dan bass untuk suara rendahnya. Nah, gimana sih suara sopran, alto, tenor, dan bass itu? Berikut ini adalah contohnya. La mia vendetta è verità, è pronta.
sicura e appresta col cieco tuo filar. Selanjutnya ada di pernafasan yang harus kita gunakan dalam bernyanyi. Seperti yang kita ketahui, pernafasan yang paling baik adalah pernafasan diafragma. Kenapa sih pernafasan diafragma itu baik? Karena suara yang kita hasilkan tuh bisa lebih murni, lebih jernih, lebih berpower atau lebih besar, lebih kuat. Kemudian suaranya menjadi ringan, tidak tercekik, tidak ngos-ngosan, dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana sih kita melatih pernafasan ini? Tentu saja dengan, misalnya seperti tadi di video sebelumnya, itu menggunakan desis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita harus melatihnya harus setiap hari supaya menjadi terbiasa. Kemudian lama-lama juga secara otomatis nih, kita bakal bisa nih menggunakan pernafasan diafragma ini. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah posisi badan kita saat kita bernyanyi. Nah, nggak cuman saat duduk, tapi saat berdiri juga nih teman-teman. Gimana sih cara posisi yang benar itu? Nah, contohnya adalah ketika kita duduk, posisi badan kita itu harus tegak, tidak boleh bungkuk, tidak boleh mendengak juga. Kemudian, pastikan kaki sedikit terbuka, sejajar dengan bahu. Kemudian, badan juga jangan tegang gitu, karena dalam bernyanyi tidak boleh tegang. Kemudian contoh yang berdiri, sama badan kita harus tegak, kakinya juga dibuka selebar bahu, kemudian rileks saja, dan bernyanyilah dengan santai, seperti itu. Selanjutnya ada phrasering. Phrasering itu adalah pemenggalan kalimat atau kata yang baik dan benar dalam sebuah lagu, supaya penyampaian pesan dalam lagunya, temanya, atau maknanya itu dapat tersampaikan secara utuh. Nah, gimana sih misalnya contohnya? Misalnya kita bernyanyi lagu Tanah Airku. Kita harus bernyanyi satu kalimat utuh. Jadi misalnya, Tanah airku tidak kulupakan. Harus seperti itu. Nggak bisa kita bernyanyi diputus-putus katanya. Misalnya seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan. Gitu. Nggak jelas jadi. Dan phrasering ini atau pemenggalan kata ini juga membantu kita untuk menghayati sebuah lagu gitu. Makanya kita harus belajar dulu nih pemenggalan kalimat yang benar itu seperti apa sih gitu. Ini berlaku untuk semua jenis lagu dan lagu berbahasa apapun gitu. Nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun iya, bahasa Jerman dan sebagainya seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini ada interpretasi dan ekspresi. Nah, keduanya ini sangat berkaitan dan nggak kalah penting nih dari yang lain atau sebelum-sebelumnya tadi. Jadi kalau kita bernyanyi itu kita harus bisa menginterpretasikan lagu. Jadi interpretasi itu menurut KBBI adalah pemberian pesan, makna atau kesan terhadap sesuatu. Nah jadi kita tuh harus tahu dulu nih lagu ini kira-kira si arrangernya nih maunya apa sih di lagu ini. Kesan apa atau rasa atau pesan apa yang mau dimunculkan gitu di lagu ini. Jadi kita harus bedah nih satu-satu per kalimat dan per kata. Kita harus tahu artinya nih. Kalau misalnya lagunya bahasa Inggris atau berbahasa misal Jepang, misal Jerman dan sebagainya, kita terus mengartikan dulu nih kira-kira apa sih maknanya gitu. Apakah suasananya itu harus sedih, harus seneng, harus bergembira, harus dengan semangat dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga harus bisa mengekspresikannya gitu. Jadi dalam bernyanyi itu tidak cuman mulut kita aja nih yang bunyi gitu, tapi badan kita juga harus bisa merasakan kita tuh bernyanyi gitu. Kita harus bisa berekspresi, bergerak sesuai dengan lagu itu mau gitu. Jadi misalnya sedih, kita harus memasang ekspresi yang sedih gitu. Misalnya senang, kita juga harus menunjukkan gimana sih ekspresi senang itu gitu. Jadi kita bernyanyi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk penonton juga gitu. Nah, itu tadi kira-kira hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan tentunya harus dilatih setiap saat ya. Jika kalian ada waktu luang, latihlah ini walaupun sebentar gitu dan semoga suaranya bisa lebih bagus. Oke, itu tadi adalah video materi koral kelas kita. Jangan lupa dipelajari apa yang sudah disampaikan dan semoga dapat meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Thank you for watching and see you.